Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Saya akan menyampaikan kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api. Topik 1, Konsep Tektonik Lempeng dan Vulkanisme. Segmen 1, Tektonik dan Vulkanisme. Kuliah ini kita akan coba mulai dengan meninjau ulang pemahaman kita mengenai struktur bumi berdasarkan densitas yang diambil dari data kecepatan gelombang seismik. Lapisan terluar disebut sebagai kerak bumi, memiliki ketebalan berkisar antara 5 sampai 70 km. Bagian tipis berada pada kerak samudra yang mendasari cekungan samudra dengan ketebalan sekitar 5 sampai 10 km. Terdiri dari batuan beku, magnesium silikat besi padat atau mafic, seperti basalt. Kerak yang lebih tebal adalah kerak benua, memiliki ketebalan 20 sampai 40 km dengan densitas lebih rendah dari kerak samudra dan disusun oleh batuan felsik seperti granit secara umum. Lapisan lebih dalam adalah mantel. Mantel bumi membentang hingga kedalaman 2.890 km, menjadikannya lapisan paling tebal di bumi. Mantel atas dibagi menjadi mantel litosfer dan astenosfer. Mantel atas dan bawah dipisahkan oleh zona transisi. Mantel terdiri dari batuan silikat yang kaya akan besi dan magnesium relatif terhadap kerak di atasnya. Meskipun padat, suhu tinggi di dalam mantel menyebabkan bahan silikat menjadi cukup kental sehingga dapat mengalir dalam rentang waktu yang sangat lama. Lapisan terdalam dari struktur bumi adalah inti bumi. Kepadatan rata-rata bumi adalah 5.515 kg per meter kubik. Karena kerapatan rata-rata material permukaannya hanya sekitar 3.000 kg per meter kubik, maka disimpulkan bahwa material yang lebih padat ada di dalam inti bumi. Pengukuran seismik menunjukkan bahwa inti tersebut terbagi menjadi dua bagian. Inti dalam yang kemungkinan padat dengan radius sekitar 1.220 km dan inti luar cair yang memanjang hingga radius sekitar 3.400 km. Inti bagian dalam dicetuskan oleh Inge Lehmann pada tahun 1936. Diyakini terdiri dari besi dan nikel. Inti dalam ini belum bisa dipastikan berupa padatan, tetapi karena mampu menangkis gelombang seismik, maka dianggap sebagai padatan. Pembahasan mengenai penyebaran gunung api secara global tidak akan terlepas dengan teori-teori global dinamika kebumian. Saat ini, teori dinamika kebumian global yang umum dipakai adalah lempeng tektonik. Lempeng tektonik atau plate tektonik berasal dari bahasa Latin tektonicus, adalah teori ilmiah yang mendeskripsikan gerakan litosfer bumi berskala besar. Model teoritis ini dibangun di atas konsep apungan benua yang dikembangkan selama beberapa dekade pertama abad ke-20. Komunitas geosains menerima teori lempeng tektonik setelah konsep pemekaran dasar laut divalidasi data-data geologi dan geofisika pada akhir tahun 50-an dan awal 60-an. Berikut merupakan ilustrasi konsep inti lempeng tektonik di mana litosfer bumi bergerak independen satu dengan yang lain sehingga membentuk zona divergen pada punggungan tengah samudra atau mid-oceanic ridge dan zona konvergen pada ujung lempeng subduksi. Menurut teori ini, pemekaran samudra merupakan kunci dari gerak litosfer, di mana litosfer membentuk lempeng saling menjauh dan bertemu kembali di ujung konvergensi litosfer. Aktivitas pergerakan lempeng ini memicu radioaktivitas di kerak bumi sehingga menyebabkan perubahan fase litosfer padatan menjadi fluida pada zona konvergensi yang disebut sebagai partial melting.
Proses partial melting ini merupakan awal mula pembentukan gunung api pada zona konvergensi. Selain pada zona konvergensi, pembentukan gunung api juga terjadi pada zona divergen, di mana magma basaltis berasal dari mantel menerobos lantai samudra. Fenomena pembentukan gunung api dari magma basaltis yang mirip dengan zona divergen terjadi juga pada zona yang disebut sebagai hotspot, tetapi tanpa diikuti oleh pemekaran kerak samudra. Satu lagi, zona pembentukan gunung api bisa terjadi pada zona pemekaran kontinen. Mekanismenya sama dengan pemekaran lantai samudra, tetapi terjadi di kontinen. Setiap zona pembentukan gunung api memiliki tingkat produksi magma tahunan yang berbeda. Misalnya, untuk zona divergensi, magma ekstrusi sebanyak 3 km kubik per tahun dan intrusi sebanyak 18 km kubik per tahun. Pada zona lain, proporsi magma intrusi selalu lebih banyak daripada ekstrusi dengan bervariasi. Teori lempeng tektonik saat ini memang paling banyak digunakan, tetapi tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang akan ada teori baru seiring semakin banyaknya data yang diambil dari berbagai alat seiring dengan teknologi yang semakin maju. Teori tektonik lempeng memang mampu menjawab banyak fenomena global di bumi, tetapi masih ada banyak juga pertanyaan yang menunggu jawaban. Misalnya, mengapa litosfer yang rigid dengan ketebalan seperti kulit apel kalau dibandingkan dengan mantel dan inti itu tidak melenting atau pecah saat ada tekanan dari mid-oceanic ridge? Mengapa zona hotspot bisa terjadi dan tidak berpindah-pindah lokasinya? Yang ketiga, dinamika pergerakan lempeng selama ini terkait dengan adanya arus konveksi dari mantel. Pertanyaannya, dari mana asal energi yang menyebabkan adanya arus konveksi tersebut? Dan mengapa sedemikian teraturnya sehingga tidak berubah-ubah kalau dianalogikan seperti konveksi air panas? Demikian, mungkin masih banyak pertanyaan lainnya yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan penelitian masih terbuka lebar untuk dilakukan. Bagi yang tidak melakukan penelitian pun harus bisa terbuka untuk teori-teori baru yang mungkin ada di masa yang akan datang. Demikian kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api, kita akan bertemu di segmen selanjutnya.